warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 12 kelas 2023B akan memaparkan materi mengenai tanda baca dalam Arab Melayu. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah Arab Melayu di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tepatnya di kelas 2023B, yakni Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah AR MHum. Kemudian, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 12, yakni penyaji pertama, Windy Aryani, dengan NIM 2305-127295. Kemudian, Putri Marisa, selaku penyaji kedua, dengan NIM 2305-127289. Kemudian, Karina Desti Sabarahmita, dengan NIM 2305-127292. Dan terakhir, saya sendiri, Aprinia Resalina, dengan NIM 2305-135666. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tanda baca yang pertama, yaitu tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang paling sering kita gunakan dalam penulisan. Fungsinya ada beberapa. Yang pertama yaitu untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Pada contoh yang ada di slide, kalimatnya adalah saya sedang belajar bahasa Arab. Nah, di akhir kalimat itu digunakan tanda titik sebagai penutup pernyataan. Tanda titik ini menandakan bahwa kalimat tersebut sudah selesai dan tidak bersambung lagi. Fungsi yang kedua adalah memisahkan angka jam, menit, dan detik. Contohnya pada slide 16.30.15. Nah, kenapa ditulis seperti ini? Karena tanda titik berfungsi sebagai pemisah supaya orang yang membaca langsung bisa tahu bagaimana yang menunjukkan jam, bagaimana menit, dan bagaimana detik. Kalau tidak ada titik, tentu akan membingungkan. Nah, fungsi yang terakhir adalah memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya Rp25.000. Kenapa ditulis seperti itu? Karena tanda titik membantu kita membedakan antara angka ribuan, jutaan, bahkan miliaran. Kalau tidak diberi titik, misalnya ditulis 25.000, maka orang bisa salah membaca atau harus berhitung ulang. Dengan adanya tanda titik, angka jadi lebih jelas dan mudah dibaca. Jadi kesimpulannya, tanda titik digunakan bukan hanya untuk mengakhiri kalimat, tetapi juga berfungsi dalam angka agar lebih jelas, baik pada waktu maupun bilangan ribuan. Baik, materi selanjutnya yaitu tanda koma. Nah, jadi tanda koma memiliki fungsi dasar yakni untuk memisahkan antara satu hal dengan bagian lainnya sehingga tidak terjadi kesalahan makna pada saat membaca. Nah, contohnya itu seperti ia itu bukuku. Nah, di sini kata ia berfungsi sebagai kata respon atau penegasan yang berdiri di awal. Nah, tanda koma ini diletakkan setelah ia untuk memberikan jeda dan memisahkan bagian tersebut dari pernyataan inti itu bukuku. Jadi, tanda koma ini digunakan untuk memisahkan unsur keterangan atau penegasan di awal agar kalimat lebih jelas dan mudah dibaca. Nah, contoh selanjutnya itu ada meskipun begitu kami percaya. Nah, di sini kata meskipun begitu adalah anak kalimat atau bagian pengantar yang berada di awal. Jadi tanda koma ini digunakan untuk memisahkan anak kalimat itu dari kalimat utama yaitu kami percaya. Artinya, koma di sini memberikan jeda setelah pengantar sehingga pembaca lebih mudah menangkap maksudnya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tanda baca yang berupa tanda tanya. Tanda tanya ini digunakan untuk menandai akhir sebuah kalimat tanya atau percakapan yang berupa pertanyaan. Misalnya itu, kamu dari mana? Selanjutnya, di mana bukuku? Nah, yang mana penulisannya di dalam Arab Melayu, kita tetap meletakkan tanda tanya itu di akhir sebuah kalimat. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru ini digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat seruan atau sebuah kalimat perintah. Misalnya itu, sekali tidak, tetap tidak. Nah,
Pada kalimat ini, tanda seru itu digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat seruan. Nah, tadi sudah ada beberapa tanda baca yang dijelaskan di dalam Arab Melayu oleh rekan-rekan saya. Tanda baca selanjutnya adalah tanda hubung. Tanda hubung merupakan suatu tanda yang berfungsi untuk menghubungkan atau merangkai suatu kata yang umumnya digunakan untuk menyatakan kata yang saling berkaitan. Misalnya, sayur mayur, mondar-mandir, berlari-lari, luntang-lanting, putra-putri. Yang mana di saat penulisannya ditanda dengan pisah tanda strip atau tanda hubung. Jika tadi tanda hubung, sekarang kita mempelajari mengenai tanda titik dua. Nah, tanda titik dua ini sendiri merupakan tanda sebagai bentuk bahwa setelah ini akan ada uraian atau pernyataan yang diberikan. Biasanya digunakan dalam dialog, di dalam penulisan ayat, ataupun di dalam bentuk penyajian pernyataan yang diuraikan setelah adanya titik dua. Misalnya, Ayu, titik dua, aku akan pergi liburan ke Jakarta. Itu salah satu contohnya yang digunakan di dalam suatu percakapan. Nah, itulah dia penyajian dari kelompok 12 mengenai tanda baca di dalam Arab Melayu. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.